Saya ngomong gelagapan karena pengen dibedah nih otak saya nih. Dulu tuh mama saya kalau KTM itu saldonya lebih pendek daripada nomor PIN kok. Jadi kalau nomor PIN-nya PIN ada kan 6 digit, saya cuma 5 gitu. Iya sih, saya banyak tapi di belakang koma kok. Kita cuma makan 2 mie campur 1 telur gitu. Kalau anaknya datang telat dia dapat cuma busanya doang dulu. Sakit kok dibanding-bandingin sama anak tetangga karena apa yang saya lakukan gitu nggak pernah terlihat bagus gitu. Ada proyek sakit hati di sana kok. Saya bisa sampai ke titik sekarang tuh karena memang direndahin sama banyak orang. Udah biasa direndahin sih ya. Udah biasa direndahin. Menarik Dan sih. saya sudah terbiasa tidak dipercaya sama orang. Saya udah biasa tidak didengar omongan saya sama orang. Dan saya sudah terbiasa mimpi-mimpi saya selalu ditertawakan. Iya, banyak yang bilang kalau gue jadi lucu gue gila saya gitu. Oke guys, welcome ya sekali lagi ke Peak Performance Podcast. Di mana di podcast ini saya akan ngebedah. Kita akan melihat bagaimana sebenarnya isi dari mental, dari mindset, dari belief, dari value, dari orang-orang yang luar biasa. Dan hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa banget, Marcel Widianto. Thank you Marcel. Kode nih. Thank you udah datang bertemu nih. lagi kita. Duh. Yes, Marcel. Saya akan dibedah nih berarti ya. Biasanya kan bedah Apanya yang rumah. dibedah? Apa aja kok? Siap. Biasanya kan waktu kecil kan nontonnya bedah rumah. Bedah rumah ya. Kali ini kita bedah otak nih, bedah Bedah mindset sekarang ya. bedah mindset kita di sini. Bedah mindset. Oke, so Marcel ceritain dikit dong. Kamu tuh ngapain aja sih? Soalnya kalau mau undang begini ya, terus Marcel itu stand up komedian, artis, MC. Iya. Sih banyak banget soalnya. Stand up komedian, artis juga, host, MC, dulu penonton bayaran. Penonton bayaran. Sekarang iya. joki tong setan juga sama. Apa tuh joki tong setan? Nggak tahu kok. Nggak. Ini dia gambarnya. Nah, biar editor kerja. Jadi apa aja lah kok saya sekarang saya lakuin. Nah, oke, sebelum yang sekarang nih. Kok panik sekarang saya? Saya ngomong gelagapan karena pengen dibedah nih otak saya nih. Saya baru pertama kali nih kok. Santai. Relax. Tarik nafas dulu. Oke. Oke. Sekarang kan sudah kayak begitu banyak gitu ya. Dulu awal banget begitu, awal mulanya itu seberapa miskin, seberapa sengsara. Iya. Gimana sih ceritain coba dong. Seberapa miskinnya gimana ya? Dulu tuh mama saya kalau KTM itu saldonya lebih pendek daripada nomor PIN kok. Jadi kalau nomor PIN kan 6 digit, saya cuma 5 gitu. Iya sih, saya banyak tapi di belakang koma kok. Jadi memang keluarga saya itu memang susah banget lah dulu lah. Kita tuh 4 bersaudara, tidur di ruangan yang sama. Tapi yang miskin mama? Iya. Kamu? Sama sekarang enggak. Oh sekarang enggak. Karena waktu dulu kan memang keluarga saya tuh memang susahnya minta ampun kok. Kita makan juga dibagi-bagi. Kita cuma makan 2 mie campur 1 telur gitu. Kalau anaknya datang telat dia dapat cuma busanya doang dulu. Terus kita tidur di satu ruangan yang sama, bapak saya, mama saya sama 3 adik saya kok. Itu sempit kok, tidurnya samping-sampingan. Kamu saking sempitnya. Iya karena saya gede kan. Di mimpi ketemu lagi kok. Karena memang tidurnya sempit sebelah-sebelahan banget gitu. Sampai di mimpi juga ketemu lagi gitu. Ngobrol lagi kita, bercanda-bercanda lagi. Dan kita tidur bukan cuma sama keluarga tapi sama motor. Oh gitu, oke. Karena mama saya pegang prinsip bahwa harta yang paling berharga bukan anaknya tapi BPKB. Bisa disekolahin. Iya betul. Anaknya disekolahin buang duit malah. Betul. Itu kehidupan saya tuh kok. Nah, waktu itu apa yang bikin kamu mau fight? Sampai sekarang ini kan awal mulanya banget. Wow. Apa yang membuat saya mau fight? Iya. Karena saya selalu dibandingin sama anak tetangga dulu kok. Sebentar, kamu tadi kan 4 kan? 4 bersaudara. Semuanya juga sama-sama fight kayak kamu begini atau? Iya fightnya tapi dalam bidang yang beda-beda. Kalau adik saya yang nomor 2 fightnya tawuran dia. Oke. Iya. Fightnya jalan beneran. Iya. Yang kemarin saya cerita itu yang tangannya kena. Si Juan tuh ada tuh. Yang pakai wapak dulu. Oke. Nah kalau adik saya yang nomor 3 sekarang udah kuliah. Oke. Saya yang kuliahin. Oke, Mas. Yang nomor 4 juga udah sekolah. Saya yang sekolahin. Nah oke, yang punyamu tadi. Karena dibanding-bandingin. Terus kalau dibanding-bandingin itu, emang kenapa kalau dibanding-bandingin? Sakit kok. Kalau dibanding-bandingin sama anak tetangga. Karena Kenapa tuh? gimana ya maksudnya.
apa yang saya lakukan gitu nggak pernah terlihat bagus gitu karena Di mata ibu, di mata orang tua. mata orang tua. Oke. Nah, karena dia melihat misalkan secara ranking lah. Oke. Anak tetangga rankingnya ranking 3. Dia tahu gitu ya anak tetangganya ranking 3 gitu. Tahu, ibu kan cerita. Oke. Jadi kalau di Priok tuh gitu kok. Ini ibu-ibu Kalau ini anak kumpulan ibu-ibu tuh kalau lagi nongkrong selalu banggain anaknya. Nah mama saya tuh bilang apa yang bisa dibanggain dari anak saya. Karena saya ranking 3 juga tapi dari bawah gitu kok. Maksudnya gak tahu lah gitu gimana mau dibanggain. Jadi akhirnya itu yang bikin saya bisa fight. Jadi ketika dibanding-bandingin kamu merasa sakit. Habis itu kamu ketika sakit itu apa? Benci, dendam, atau apa tuh? Ya, sebel banget. Kalau benci sih enggak, dendam iya. Dendam ke siapa? Ke tetangga? Ke emak sendiri? Ibu Kok omongan itu sih. Ke omongan itu? Bukan ke orang tuaku ya. Tapi kalau ke omongan itu aku pengen buktiin aja gitu. Berarti pengen buktiin tuh ya? Iya. Ada project sakit hati di sana kok. Pengen ngelakuin apa yang diomongin terus pengen matahin omongan itu dan akhirnya ya sekarang saya bisa seperti sekarang. Karena nggak menyenangkan ya, nggak enak banget ya ketika Iya. dikatain begitu sehingga kamu pengen buktiin bahwa nggak kok itu semua nggak benar gitu. Iya. Tapi memang prosesnya kan panjang banget. Oh iya prosesnya jelas panjang. 20 tahun saya. 20 tahun ya? Dari umur berapa itu? Dari kecil kok, dari umur 4 tahun saya baru bisa buktiin umur 20 tahun. Sekarang umur saya 30. Oke. Nah, Iya. bayangin aja orang-orang di luar sana itu pengen buktiin setahun doang, 2 tahun doang. Iya. Dan ternyata memang butuh panjang kan, Panjang banget. nggak bisa cuma sekedar setahun aja kan. Betul. Dan itu baru dari orang tua kok. Belum dari yang lain. Yang lain memang ada apa lagi? Kalau yang lain tuh saya tuh dulu sempet ya ada proyek sakit hati saya tuh sekarang ketika saya Sakit hati ya. oh iya itu proyek sakit hati saya nih kok. Saya kalau datang ke tempat sepatu, Oke. kalau pengen nyobain sepatu gitu, nyobain nomor sepatu ini sepatunya enak apa enggak. Karena memang kaki saya itu bau jurang kok. Jadi kayak pas waktu dibuka katanya, pas waktu saya ambil sepatunya diambil lagi tangan saya. Yang pasti-pasti aja mas katanya gitu. Kalau emang beli baru coba, kalau enggak ntar dulu. Kadang ngeliat mukamu atau ngeliat apanya sih? Aroma kaki. Jadi jadi ciri-ciri kaki saya itu kok, saya tuh orangnya keringetan kok. Jadi kalau saya pakai sepatu, terus saya jalan di lantai ada tapak kaki saya tuh. Ngecap. Dan itu baunya bisa sampai Zimbabwe kok, emang jauh banget tuh. Emang jauh banget gitu. Tapi memang itu maksudnya yang akhirnya sekarang tuh saya kalau ke toko sepatu sekali saya tunjuk saya beli kok sekarang kok. Dulu habis duit ya. Dulu habis ya. Habis itu oke, so kamu decide itu umur 4 tahun, tetapi waktu 4 tahun apa yang kamu lakukan? Cuman dipendam aja atau start kapan tuh mulai take actionnya itu? Waktu itu saya hanya cari pelarian. Oke. Akhirnya saya ketika diomelin sama orang tua, ya saya pergi main sama anak-anak. Jadi nggak belajar gitu. Karena memang ketika belajar ya masih ada rasa kesel Gak itu enak gitu. ya, kesel gitu ya. Jadi ya lebih baik gue main lah gitu, lebih baik gue nongkrong lah sama anak-anak gitu. Sampai kapan itu? Sampai SMA. Sampai SMA. SMA. Lulus. Iya. Habis itu kerja. Habis itu kerja. Kerja apa tuh yang pertama tuh? Pertama-tama saya kerja, saya tuh accounting kok sebenarnya. Dan memang nama hidup saya accounting banget. Gimana tuh? Nama saya kan Marcel nih, muka begini gitu jadi kayak nama di debit, muka di kredit gitu jadi kayak balance gitu loh. Saya tuh iya gitu. Jadi saya pertama kerja accounting, terus 3 bulan kerja di accounting nggak betah dengan kerja yang di depan komputer doang. Saya jadi penonton bayaran. Oh penonton bayaran, ya. Betul, ya. saya jadi penonton bayaran. Saya nonton waktu itu ada beberapa acara-acara dari almarhum Olga, Arafi, Pak Denny dulu. Saya nonton acara Dahsyat, Inbox yang saya tonton dan kenapa saya pengen jadi penonton bayaran karena saya memikirkan bahwa ketika kita datang ke syutingan, ya mudah-mudahan saya bisa jadi artis gitu. Tapi sebelum sampai ke situ tadi, kalau dibilang pertama accounting nggak betah kan? Nggak betah. Maksudnya di belakang komputer gitu. Iya. Itu nggak betah. Nggak betah. Why? Karena kerjaannya itu aja kok. Oke, berarti kan karena itu aja. Karena tiap orang beda-beda. Bisa aja Betul. karena aku cuma ngeliat tembok nih dan aku butuh pemandangan nih misalnya. Itu gitu aja kan. gitu.
So karena itu aja. Heeh. Sementara kalau sekarang jadi bervariasi. Iya, Itu yang menjawab tadi bahwa kerjaanmu bisa banyak banget kan. betul. Wah aku MC, aku host, Ya. aku ini gitu kan. Jadi pandangannya beda-beda gitu pandangannya. Hari ini ketemu ini, ketemu orang yang lain. Kenapa kamu sukanya begitu? Ada kejadian apa gitu yang bikin kamu kayak sukanya yang macem-macem Karena sering nongkrong itu kok. sama temen? Jadi pelarian ketika waktu aku diomelin, ya aku Hah? nongkrong ke tongkrongan yang beda-beda. Oke, oke. Karena di tongkrongan yang ini aku gak diterima gara-gara gak ada duit. Ya. Tongkrongan yang ini aku gak diterima. Jadi kamu suka untuk Iya, banyak begitu kan? iya. Oke, sehingga hari ini juga kenyataannya kayak begitu, Betul, banyak begitu betul, kan? betul, betul. Wah bedah nih, bagus nih. Terus kok. Istri Istri itu. banyak juga gitu? Enggak, itu aja. Itu Loh aja kok ini lebih. Clippers ini? Iya. Ditekankan ini. Jebak ini saya nih. Itu aja Lo kok. kan cuma nanya. Iya benar. Ya kan? Tapi kok saya marah ya? Saya emosi jadinya. Oke. Terus habis itu kerja jadi penonton bayaran. Iya. Terus jadi apa? Bandar narkoba. Ya kurir. Kurir apa bandar? Loh kok kamu tahu? Belum aku ceritain loh ini. Udah di ronsen ini soal. Iya. Jadi aku dulu tuh dari kecil. Sebentar, dari kecil udah bandar narkoba. Kurir. Jadi kurir. Yang menekankan bola-bola. Oke, kurir. Jadi kurir jadi Beda-beda yang tipis. nganter. Yang nganter kok. Jadi dulu tuh modus operandinya adalah ketika abang-abangan nih didapat barang yang disuruh adalah anak kecil. Jadi ketika anak kecil itu ketangkep sama polisi, iya yang tangkap anak kecilnya. Pernah ketangkap gak? Enggak pernah. Aman saya. Aman. Aman. Dulu kok ya. Tapi ketangkapnya beli video kemarin. Beli video apa tuh? Polda Metro Jaya bener ada. Barusan. Enggak, udah lama kok. Udah lama 2020. Ketika sudah ngejalanin itu, maksudnya sudah jadi kurir dan sebagainya begitu, kita berhenti atau ada peluang baru berhenti atau berhentinya gimana? Berhentinya karena setelah saya tinggal sama tante saya. Jadi sama bude saya tinggal dan akhirnya saya nggak nongkrong sama tongkrongan saya yang lama. Oke. Sampai akhirnya ya udah putus di situ tuh kok. Karena nggak dapat supplier, Iya. berhenti. Iya, Kalau dan masih ada memang supplier, jalan terus. berarti Sampai- bagus dong. Bagus. Kalau enggak masih bisa begini kok. Bawalah diriku saya. Nah dari situ ke penonton bayaran. Nah ketemu artis-artis, kamu Iya. pengen jadi artis tadi kan Betul. bilangnya. Abis itu gimana? Kok bisa gitu? Aku jadi asisten. Oh, oke, asisten. Asisten artis dari abang-abang stand up. Oke. Jadi aku ikut komunitas stand up Stand up komedi. Aku jadi asisten. Baru disitulah kebuka tuh peluang. Jadi ini dulu kalau abang-abang stand up tuh lagi syuting gitu, Ya. aku cuma mau datang doang untuk nyari makan gratis. Kan. Oke. Iya, jadi ketika Dapat gak tuh? Dapet, Dapat ya. bergizi lagi. Jadi pas waktu aku datang ke sana, ya ketika abang-abang ini makan ya aku makan juga. Jadi biar irit dan biar bisa manifestasikan Ya. gambaranku. Aku pengen kerja seperti ini loh gitu. Oke. Ya kita tahu kemarin kan kita sempat syuting beberapa kali tentang Betul. afirmasi dan sebagainya gitu. Betul. Nah, tetapi waktu itu apa yang bikin kamu cukup pede untuk ya wis aku ikutan deh jadi asisten atau ya wis aku ikutan deh apa itu? Why? PD-nya muncul dari mana? Karena banyak orang dikasih Iya. peluang di luar sana, mungkin teman-teman di luar sana gitu, ada peluang datang. Dia nggak berani loh, dia nggak pede. Nah PD-mu dari mana waktu itu? Gak tau malu kok. Atau malu aja? Iya. Karena memang saya itu orangnya yang lakuin aja dulu. Kalau emang salah minta maaf. Gitu. Kalau gagal? Minta maaf lagi. Kalau gagal minta maaf lagi gitu. Maksudnya kalau jatuh ya bangkit lagi gitu. Aku tuh kalau di Marvel tuh kayak Deadpool kok. Mati hidup lagi. Dibuka topeng jelek gitu loh. Aku tuh, itu aku. Berarti kalau misalkan gagal atau misalkan salah begitu nggak ada masalah buat kamu ya? Nggak ada masalah sih kalau Ya, aku pokoknya ya. minta maaf aja, bodo amat gitu kan. Nggak, karena Dicaci maki gitu, lu kok begini? sering. Jadi udah kebal aja. Apalagi kemarin tuh. Yang mana? Pilkada? Tangsel. Iya. Itu komenannya kok 14.000 yang hujat. 2.000-nya sisa ini DM. 16.000 totalnya tuh. Terus kok Hujatan survive? semua. Kok lu masih survive gitu? Itu dia Orang di tuh situ kok. udah tutup komen, abis itu delete akun. Nah iya. Kok kamu hidup? Itu gimana sih ceritanya? I mean, banyak orang di luar sana pengen belajar gimana nanggepin comments yang haters. Apapun, siapapun benar salah gak ada urusan. Iya. Tapi intinya adalah itu buat kamu, itu nyerang kan? Iya. Nah ketika nyerang itu kan gak enak. Nah gimana caramu kemarin itu? Kok bisa sih kayak gitu? It's like kayak buset. Nah itu 14.000. Itu juga
Itu yang saya Itu bukan ini kan, bukan akun manage by siapa gitu, bukan kan? Enggak, Baca kan? saya Karena punya baca. anakku kan akun manage by mom. Enggak. Yang baca mamanya sih, mamanya Saya sebel. sendiri yang baca kok. Oke, terus gimana gitu? Wah itu gimana ya? Waktu baca gitu. Habis itu buset lah ini ngata-ngata ini kan gak enak kan? Sedih kok kemarin. Yang saya alamin tuh sedih. Bahkan ya banyak yang bilang kalau gue jadi lucu gue gila sel gitu. Ya itu kan dia. Tapi kalau saya tuh lebih ke saya bisa sampai ke titik sekarang tuh karena memang direndahin sama banyak orang. Udah biasa direndahin sih ya. Udah soalnya. biasa direndahin Menarik dan sih. saya sudah terbiasa tidak dipercaya sama orang. Saya udah biasa tidak didengar omongan saya sama orang dan saya sudah terbiasa mimpi-mimpi saya selalu ditertawakan. Berarti mimpimu aja stand up komedian ya? Iya. Sampai akhirnya saya bisa hidup dengan candaan dan tertawaan kok. Interesting. Jadi ketika saya dengar dan saya baca semua komenan itu, saya cuman kayak ini adalah kayak apa ya, dejavu gitu kok. Omongan mama saya dulu terulang kembali gitu. Tapi dengan omongan dari beberapa orang yang ada di komenan saya. Jadi hikmahnya adalah ketika mama saya dulu tidak percaya sama saya, lebih percaya sama anak tetangga. Itu jadi bahan pelajaran buat saya. Dan saya akhirnya bisa tetap bertahan sampai di titik sekarang. Nah sekarang orang tua sama kamu masih percayaan anak tetangga atau enggak? Oh sekarang bangga banget. Bahkan tahu gak anak tetangga itu minjem duit sama saya kok. Belum dibayar lagi. Ya, Gitu. nagih ditagih ya di sini ya sekalian. Siapa tahu nanti ditagih ya di sini ya. Bayar dong. Iya udah gak apa-apa. Siap. Ya udah gitu nge-live mulu lagi. Udah gak apa-apa kok. Jalan-jalan story-nya kak. Memang begitu orang kalau ngutang. Nah, ini contoh menarik sih sebenarnya sih. Maksudnya banyak orang di luar sana belum pernah berhasil. Iya. Berarti kan kalau belum pernah berhasil kan kebanyakan gagal ya. Iya. Tapi mereka tuh takut gagal. Kan kalau sudah sering gagal kayak kamu harusnya jadi kebal dong ya. Bener kok. Jadi expert di kegagalan dong. Betul. Nah ngapain takut gagal lagi orang udah biasa gagal. Iya. Kalau sekarang aku di posisi bukan takut gagal. Beruntungnya aku kenal seni stand up comedy ini. Jadi dulu kan nggak punya uang ya kok ya. Orang kalau stres kan ke psikolog gitu ya. Tapi kalau dari stand up comedy itu ketika kita ngeluarin seluruh keresahan kita dan dapat tertawaan feedbacknya dari penonton, itu lega. Interesting. Jadi semua kegagalanku, semua stresnya aku limpahin di open mic. Aku ceritain ke seluruh orang keresahanku semuanya, ketahuan mereka itu jadi healing buatku. I see. Jadi itu yang bikin aku jadi kayak bisa bertahan sampai sekarang itu. Nah ketika kamu ngejar mimpi tadi, mimpimu apa sih terbesar waktu masih kecil atau apapun itu yang kamu ingat gitu, yang mimpi. What is your biggest dream gitu, kayak paling gede apa sih? Punya warnet. Waktu itu? Sama punya rental PS. Kecapek? Enggak kan? Oke. Nah kalau sekarang? Punya PS. Enggak maksudnya, mimpinya maksudnya. Kalau sekarang financial freedom. Financial freedom. Ini saya pengen capai biar saya sama lah kayak Bang Radit. Nah, tantangan terbesar atau challenge terbesar ketika mau mencapai mimpi itu ada banyak atau ya udah lempeng-lempeng aja atau gimana tuh? Kenapa sih itu belum tercapai financial freedom, tinggal tunggu waktu aja atau mungkin sebelumnya ada ini gitu. Kita tahu lah ada kasus pilkada dan sebagainya. Betul. Itu kan juga setback kan ya. Iya. Maksudnya kayak ke uppercut lah gitu. Ya kena uppercut lah gitu, pingsan sebentar gitu kan. Pingsan sebentar, bangkit lagi. Tadi kita udah tahu bahwa bangkit lagimu itu juga ya aku mending minta maaf daripada ini terus maju lagi gitu kan ya. Nggak ada apa ya makna tertentu dari kegagalan karena udah biasa banget. Betul. Kegagalan gitu kan. Betul. Berapa kali gagal sih? Banyak. Bisa sampai ratusan mah ada kok. Ratusan. Saya gagal kok. Yang satu di sana satu kali aja takut. Iya mana? Ya teman-teman di luar sana baru kayak mau mulai aja takut gagal, Terus gagal sekali trauma lagi seumur hidup gitu. Oh. Kamu kok gak ada traumanya gitu? Jadi gini kok. Kalau saya lebih ke sekarang tuh posisinya bukan takut gagal. Oke. Tapi takut apa yang saya lakuin tidak sebagus yang pertama saya lakuin kok. Apa nih? Ini apa maksudnya? Kayak misalkan saya stand up nih. Materi pertamaku tuh benar-benar lucu gitu. Ya. Nah premisnya satunya lagi. Tidak selucu yang materi yang pertama. Itu yang ketakutanku tuh. Emang kenapa kalau nggak selucu itu gitu? Ekspektasinya kok jadi ada standarnya gitu loh kok. Dan kalau nggak sesuai standar emang kenapa? Ya kenapa ya? Iya juga ya.
Kalau nggak sesuai, kalau misalkan Marcel nih deliver something nih sekarang nggak sesuai standar gitu, atau less ya kan kayak kurang gitu, emang kenapa? Iya kenapa ya kok? Kayak kurang gitu kok Heeh. standarnya. Karena artinya Marcel apa? Ada ininya nggak? Apa sih pentingnya mendeliver sebuah standar itu buat Marcel? Saya nggak takut gagal tapi saya Iya. iya Gagal udah urusan inilah, udah aman lah. Kita bener. tahu tadi gagal dan sebagainya itu udah aman nih. Nah sekarang set expectation. Nah kalau misalkan nggak bisa deliver itu, emang kenapa? Ada arti khusus nggak di diri Marcel begitu bahwa kalau aku nggak bisa deliver sesuai standar tuh artinya aku adalah orang yang Ya membandingkan diri sama orang lain karena standarku ketika teman-teman stand up bikin materinya bagus banget tapi kalau aku nggak berani tuh aku untuk interesting. Artinya adalah tadi tuh connect kan ke masa lalu bahwa kamu sering dibandingin. oh iya benar. Sekarang kamu jadi sering juga bandingin dan itu Ya jadi ada it's okay sebenarnya karena perbandingan bikin iri itu bisa jadi motivasi sebenarnya kalau di manage dengan baik. Tapi kalau itu jadi mental block atau jadi ketakutan, ini jadi problem. oh iya Ya kan? Kayak nggak enak, kayak nggak enak, iya kayak nggak enak. benar. Itu lama-lama jadi pressure tuh. Makanya aku sekarang tuh jarang konten karena ngeliat konten teman-teman tuh bagus banget kok sekarang kok. Jadi ketika aku bikin konten terus ngebandingin sama konten teman-teman tuh ngupload kayak aduh. Oh iya iya. Nah jadi kalau kayak misalkan kayak begitu, yang Iya terjadi iya kayak iya. begitu, sebenarnya itu ada beban emosi yang dulu dibanding-bandingin Iya kok. dan itu termanifest sekarang. Maksudnya adalah itu jadi program bawah sadar bahwa aku tuh selalu dibandingin dan aku nggak suka itu dibandingin. So somehow kalau dulu kamu lari ke teman-teman, kalau hari ini karena kamu nggak bisa lari, mending gua nggak konten aja, Anjing bener lagi. ya kan? Karena kalau konten gue dibandingin, teman-teman bagus gua nggak. Nah, itu jadi rem tuh. Iya di galeri saya banyak banget kok konten-konten saya kok. Yang akhirnya saya urungkan diri untuk ngupload. Ada dua cara sebenarnya kalau misalkan kayak begitu. Satu, diberesin mental blocknya. Atau dua, udah manajer yang suruh upload aja. Nah Bodo amat lah, lu yang posting ya pokoknya ya gitu. bahkan sekarang manajerku sama timku malah ngomel. Kenapa tuh? Ini kita ngonten mulu tapi gak pernah diupload. Karena aku yang bilang kayak masih kurang bagus nih. Dibandingkan sama yang lain-lain. Gimana kalau ternyata kurang bagus itu cuman perspektifmu aja. Audiens gak pernah tahu itu kurang bagus apa enggak. Audiens bahkan gak sempet bandingin kontenmu sama konten orang lain. Mungkin gak inget. Kamu yang tahu sih, orang lain gak tahu sih. Anjing. Bener gak kalau misalkan kayak begitu? Iya bener. Jadi solusinya sebenarnya simple. Kamu inget-inget aja kejadian ketika kamu dibanding-bandingin sama ibu atau bapak waktu itu. Iya ibu lebih sering ibu. Lebih sering sebenarnya. ibu kan ya. Mm-mm. Jadi kamu tinggal bayangin dia aja si ibumu ketika banding-bandingin. Mungkin kata-katanya sempat keinget. Mm-mm. Nah kamu tinggal ngomong dalam hati aja. Aku maafkan ibu. Aku maafkan diriku. Aku maafkan semua pihak yang terlibat waktu itu. Aku terima, aku ikhlaskan, aku lepaskan. Bahwa semuanya dulu aku pernah dibanding-bandingin. That's it. Gitu, tarik nafas, buang nafas. Oke. Gitu doang. Jadi itu kamu ingat-ingat kata-katanya, semua kata-kata yang ibumu pernah ucapkan, kemudian teman-temannya, mungkin ibunya teman juga pernah ngomong begitu. Nah kamu terima, kamu ikhlaskan, kamu lepaskan bahwa ya udah, aku udah let go kok itu. Aku udah maafin kok kalian semua zaman dulu. Sekarang apapun yang aku lakuin, nggak perlu kok dibanding-bandingin, nggak harus juga dibanding-bandingin. Karena me is me. Kontenmu, energimu. Konten dia, energinya dia. Gak ada hubungannya. Iya benar-benar. Iya juga ya kok. Tapi susah kok kayak gitu-gitu ya. Karena? Karena ini udah bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun Oke. gitu. Itu Bagaimana menarik. ya? Itu menarik. Karena ada sebuah mental block Mm-mm. yang kamu gembok mental blocknya. So, solusinya adalah kapanpun kamu berpikir, jadi kamu ngomong dalam hati ya, kapanpun kamu berpikir bahwa ngelepasin mental block itu susah. Mm-mm. Sekarang aku maafkan diriku, aku terima, aku ikhlaskan, aku lepaskan. Belief bahwa susah ngelepasin mental block. Gemboknya dibuka dulu. Gitu caranya. Oke. Jadi kapanpun aku merasa ngelepasin mental block ini susah, aku terima, aku ikhlaskan, aku lepaskan kok belief ini. Tarik nafas, buang nafas gitu. Oke. Jadi beliefmu digembok. Gemboknya kita lepas dulu. Jadi ada mental block, ada beban emosi, ada luka batin, Ya. ada apapun itu yang emosional biasanya itu akan masuk ke bawah sadar dan Ya. jadi program. Dan kita ngerasa ya it's fine, it's normal, itu masa lalu kok gitu. Tapi ternyata tindakan kita di masa sekarang itu
ngambilnya dari masa lalu, itu program itu terus jalan dan kita nggak nyadar. Namanya bawah sadar. Iya. Ya kan, namanya bawah sadar gitu. Jadi ketika itu bisa dibereskan, kamu ngebutnya lebih kencang lagi. Karena kalau kita di Brain Boost ya, kita di Brain Boost kita mikirnya adalah kita pengen sesuatu itu otak sadar. Aku pengen financial freedom, Iya. itu otak sadar. Iya. Lihat teman, lihat apa gitu kan pengen tuh. Dan kita tahu ya, Marcel juga tahu bahwa otak sadar cuma 12%. Iya. Ya kan, bawah sadar ini 88%. Nah sementara otak sadarnya pengen maju tapi 88% ini ngerem, ya menang remnya lah 88% gitu loh. Betul. Nah makanya dari itu kalau misalkan di Brain Boost salah satunya kita punya namanya Brain Boost Let Go of the Past. Itu baru tuh. Jadi untuk melepaskan masa lalu tuh, Let Go of the Past. Let go of the past. Yes, gitu. Jadi Let Go of the Past itu buat penting nih. memaafkan yang dulu pernah dikata-katain gitu. Udah aku lupain kok, tapi ternyata masih jadi program nih. Itu bawah sadar bisa menggali, keluarin, buang. Ini aku baru tahu nih kok, karena yang masih aku dengerin kan habis dari Money Magnet terus ke Panglaris. Di Tuhan sekarang kerjaanku udah ada. Mantap itu ya. Udah ada. Beberapa program udah ada. Tapi masalah kontennya ini nih kok. Karena memang sering dibandingin dulu, akhirnya aku membandingkan diriku dengan yang lain. Makanya aku dari tadi nungguin kapan YouTube-nya Marcel bikin ini, bikin itu, sama, gitu kan bikin show gitu. Bener. Nah itu dilepas tuh. Begitu dilepas kamu udah ngebut lagi tuh. Lebih cepat lagi tuh hasilnya. Brain Boost. Let go of the past. Let go of the past. Ya, itu buat luka batin, trauma, masa lalu, apapun yang kita pendem bahkan. Kadang-kadang kita tuh ngerasa banyak kok di luar sana kemarin itu dimana seseorang itu menampilkan dirinya begitu kuat, strong, betul, nggak pernah nangis gitu, tapi dalamnya rapuh. Betul. Kalau sendirian dia nangis gitu. Iya. Di depan, pas mandi, di shower, nangis gitu. Nangis itu. Biar gak kelihatan ya. Bener. Kalau di motor pas hujan. Biar gak kelihatan itu ya. Gitu. Nah itu yang sering kali terjadi sebenarnya. Jadi dalamnya ada masalah, cuman dia memproteksi. Nah kenapa diproteksi? Otak kita itu pengen memproteksi supaya luka itu tidak terjadi lagi di hidup kita. Diproteksi. Sehingga kita benar-benar kayak, kalau dibandingin lagi nanti gimana? Itu mengulang sakitnya masa lalu. Iya benar. Sehingga dipendem aja supaya gak keluar lagi, gak perlu banding-bandingin lagi benar gitu. Itu. Tapi kan problemnya jadi menghambat kita yang hari ini. Iya benar. Itu sih, itu yang sering kali terjadi gitu. Jadi pilihannya sebenarnya simpel. Bukan gak bisa dilepas, tapi mau atau enggak untuk dilepas. Bagaimana cara kita mau atau enggak? Kalau mau tinggal bilang mau. Urusan bisa itu nomor 2. Dalam keadaan sadar. Dalam keadaan sadar. Tapi kalau alam bawah sadarnya kita gak mau. Kita bisa negosiasi pakai tadi let go of the past. Wow. Kita beresin pakai let go of the past. Intinya gini loh, kalau misalkan pengen turunin berat badan gitu. Iya. Mau turunin atau gak bisa turunin. Kan gitu. Gak mau atau bisa gak bisa. Kalau misalkan bisa gak bisa, kita bisa bantuin. Tapi kalau gak mau, ya kita maksa ya. Iya. Lu gak mau gitu kan. Ada yang bilang kayak gemuk gak apa-apa, yang penting happy gitu. Padahal gak ada hubungannya. Ya pertanyaanku gini kok. Kalau dari Panglaris kan, aku mau. Ya alam bawah sadarku juga mau. Tapi kalau misalkan masa lalu, aku mau. Tapi ini kan udah berpuluh-puluh tahun kok. Bagaimana caranya si Brain Boost Let Go of the Past ini bisa ngebongkar itu kok? Itu gak ada masalah. Yang menjadi pemikiran adalah gini. Trust bahwa diri kita, percaya aja bahwa diri kita itu memiliki semua resources untuk ngelepasin itu semuanya. Karena itu semua kan cuma ada di sini. Kejadiannya udah gak ada loh. Masa lalu tuh gak pernah ada, masa depan juga gak ada. Yang ada adalah masa hari ini, sekarang. Hari ini. Kita tadi barusan makan siang juga udah lewat. Yang ada cuma di kepala kita, makan siangnya udah lewat. Wow. Ya mungkin 8 jam lagi makannya keluar. Wow. So gak ada, yang ada adalah present moment. Itu namanya mindfulness kan. Iya. Present moment. Orang yang terlalu lompat-lompat begini, kalau terlalu chaos banget begini, nanti anxiety, nanti depresi dan sebagainya gitu. Jadi wah mikirin masa depanku kayak gini, panik. Padahal kan dibalikin ya, sebaiknya dibalikin lagi ke tengah. Oke, hari ini rasain semuanya, rasain bangku ini, rasain AC, lampu. That's mindfulness. Gitu. So masa lalumu, it's okay sebenarnya cuma di sini kok. Sedalam apapun itu gak ada urusan sebenarnya, karena waktu itu ilusi kan. Iya. Waktu ilusi aja. Gitu. Jadi ketika kita tahu bahwa waktu ilusi, masa lalu atau enggak, itu sebenarnya gak ada, mau lama mau deket gak ada urusan. Yang penting mau nggak? Ketika mau, nah nanti let go of the past akan ngebantu secara bawah sadar untuk bongkar, kemudian lepasin, dimaafin secara bawah sadar. Gitu. Karena kita nggak nyadar ya, kita pokoknya mau konten, pokoknya kayaknya kurang bagus deh. Kayaknya kurang bagus tuh logika kita. Iya. Tapi bawah sadarnya kan, karena gue sebenarnya dibandingin.
Kalau Denny Santoso nih disuruh konten nih, kagak pernah dibanding-bandingin, bodo amat. Ya konten aja terus. Lihat tuh sehari kontenku berapa banyak. Banyak gitu. Iya. Itu yang terjadi sebenarnya. Sering. Jadi mau gak dilepasin? Mau. Saya mau kok. Nanti pakai ini ya, Let Go of the Past. Iya. Salah Karena, satunya. sorry kok. Dengan gak aku konten terus, kan waktu udah terbuang tuh. Ya. Nah itu jadi berantem juga tuh sama istri. Kenapa? Kok bisa begitu? Ngonten mulu tapi gak pernah diupload gitu loh kok. Bener istri lo? Iya. Tuh bener istri. Tenang sayang, gak ada brand boost. Oke. Lanjut kok. Oke, jadi ada dua cara sebenarnya untuk rilis kayak begitu. Yang pertama dengerin Let Go of the Past. Yang kedua tadi adalah dengan sadar kayak ingat kan kejadiannya pernah dikata-katain sebagainya gitu kan. Nah tinggal bilang aja sebenarnya kapanpun aku mengingat aku dibanding-bandingin sama tetangga dan itu bikin beban di hatiku, aku maafkan diriku, aku maafkan ibuku tadi, aku maafkan semua pihak yang terlibat, aku terima, aku ikhlasin, aku lepaskan. Tarik nafas, hold bentar, hembusin, gitu. Nah itu tekniknya kayak gitu. Sebelum tidur. Nggak usah kapanpun itu langsung hilang. Kapanpun itu. Langsung hilang. Dan begitu hilang ya kon, gak balik kok. Nah berarti kita dengerinnya sama seperti. Ngomong kayak begitu kapanpun bebas. Oke. Nah pas mau tidur, cuman bilang ke dalam hati gini aja, aku mengizinkan diriku untuk sembuh sepenuhnya. Habis itu dengerin. Jadi ngasih izin gitu. Kadang-kadang bawah sadarnya gak mau ngasih izin. Karena kalau dibongkar ini sakit. Dulu kan sakit kan. Dan memori itu bisa exactly persis loh. Jadi bukan time will heal sebenarnya. Time will make you forget. Tapi begitu ingat sakitnya balik. Oke. Jadi aku gak terlalu percaya dengan waktu akan menyembuhkan. Enggak, waktu bikin kamu lupa. Tapi kalau diingetin sakit lagi. Oke. Until sampai dia dirilis. Gitu sebenarnya. Oke. Tapi posisiku adalah aku satisfyingnya gitu kok. Satisfyingnya apa? Ketika aku ngelihat semua komen-komenan hujatan, itu bikin aku lebih membara lagi. Apa pentingnya komen hujatan? Untuk maju lagi kok. Karena bensinku adalah orang-orang yang remehin gitu. Oke, itu kan kalau supaya kamu terpacu itu kan actionmu kan? Iya. Nah tetapi pertanyaannya adalah makna dari hujatan itu apa? Maknanya, artinya. Kalau dihujat itu artinya aku orang yang sehingga aku melakukan action ngegas. Aku orang yang pengen buktiin, makanya aku mau gas. Berarti kan kamu membandingkan, omongan mereka gitu kan. Itu, bandingin lagi. Berarti memang balik lagi ke masa lalu, lu Iya. gituin lagi kan? Iya. Jadi sebaiknya kalau menurut Koko gimana? Gak perlu aku baca tuh komenannya. Kalau itu bikin kamu Membenarkan. ngegas, dibaca gak ada masalah. Oke. Karena orang punya motivasi itu ada dua. Ada disakiti atau mencari sesuatu. Ada pain, ada gain. Oke. So orang lari karena mengejar sesuatu atau karena dikejar anjing. Iya. Ya kan? Nah problem dengan ini semua, it's a pro and cons. Gak ada yang this is the best, ini gak ada. Intinya begini, kalau yang dikejar anjing itu strong banget. Kita larinya super kuat banget. Iya. Tapi short term. Karena begitu anjingnya kagak ada. Coba perhatikan, kalau kamu gak ada bikin kasus, kamu nyari kasus gak? Enggak. Enggak kan? Tapi ketika ada kasus, lariku lebih kenceng. Yes, berarti kadang-kadang ada orang yang nyari kasus. Oh iya? Karena kalau ada kasus, ada. Iya kan, kalau ada kasus baru gua akan maju tuh. Kalau nggak ada kasus gua nggak maju tuh. Ada yang create malah. Create kan, iya. Biar hidup dari kasus. Iya, jadi dia dikejar anjing, lari kan. Begitu dilihat anjingnya kagak ada, wah slow. Kok slow ya? Cari anjing lagi yuk. Ya cari anjing lagi biar dia dikejar lagi. Oh sama saya gitu juga. Saya itu adalah orang yang kalau nggak ada utang dulu nggak mau kerja. Nah. Iya bener. Gitu. Karena butuh di pressure kan. Butuh di pressure baru maju tuh gitu. Butuh ada pecutan dari bank keliling. Dulu ada bank keliling kok. Ada namanya bank keliling, lu tau gak sih? Nah, ya. Jadi ada dikejar baru lari, ada lagi yang ngejar sesuatu. Aku pengen dapetin itu. Kayak sekarang kan sudah, aku pengen financial freedom tuh. Iya. Nah kayak gitu. Jadi motivasi itu memang ada dua, gak ada yang benar, gak ada yang salah. The best adalah kalau misalkan bisa balance. Oh ada ini lari, tapi ada ini juga lari. Karena kalau ada anjingnya gak ada, kita berhenti. Biar kita bisa tetap lari lagi ketika gak ada anjingnya gitu. Iya, berarti kita harus lihat yang depan dong. Aku pengen financial freedom tuh, aku ngejar itu tuh. Amin. Nah, itu long term biasanya. Dan itu memang gak akan sekencang dikejar anjing. Tapi akan lebih long term ketika ngejar yang ke depan. Oke. Gitu ceritanya. So kita jadi bedah, menarik ya tadi ya. Berarti Marcel masa lalunya yang seperti itu banyak gagal, banyak dikata-katain, dibanding-bandingin. Gak didengerin. Gak dipercaya. Itu jadi gas semua sih. Iya. Jadi gas semua. Bahkan dulu waktu saya pengen ngelamar kerja, CV saya dijadiin bungkus gorengan kok. Gak masuk ke HRD waktu itu.
Dan itu bikin kamu kayak aduh harus balas dendam. Harus buktiin. Harus buktiin gitu. Iya. Nah berarti kalau sekarang misalnya kejadian semua itu tadi hilang dari hidupnya Marcel, gimana tuh? Kan tadi bilang Marcel, aku kan bukan orang kaya. Dia kan enak baik-baik saja, lahir juga udah kaya dan seterusnya begitu. So kamu bersyukur gak kalau masa lalumu kayak begitu? Bersyukur. Kalau gak ada itu gak ada hari ini kayaknya. Iya. Bener gak? Kalau gak ada itu aku gak mungkin, sekarang aku males kali kok. Nah kalau berarti kalau misalkan teman-teman yang lain nih sekarang yang melihat Marcel sebagai seorang panutan begitu. Panutan. Lebih ke contoh. Karena kan ada contoh baik ada buruk. Ada anjing ada enggak kan. Nah saya anjing aku. Jadi enggak, maksudnya kan hidup kan enggak semuanya gitu kayak Ko Denny gitu ya. Ada sayanya gitu. Jadi ada saya, ada Denny Santoso, ada anjing. Iya, ada Marcel yang kelakuannya kayak anjing gitu maksudnya. Saya mengakui itu. Karena gini loh teman-teman semuanya, kita clearin dulu. Hidup tuh gak semuanya, ada orang yang disukain, ada yang enggak gitu loh. Ada yang tampangnya punya uang, ada yang tampangnya punya kriminal. Tapi duitnya banyak. Tapi ya orang-orang yang seperti saya juga banyak di luar sana gitu. Makanya saya pengen banget cerita hari ini biar saya bisa memperbaiki diri saya, biar teman-teman yang seperti saya yang gak pernah didengerin, yang gak pernah dipercaya mimpinya, yang gak pernah bisa dapet temen yang emang murni temennya dia. Nah, tadi menarik kalau misalkan nih ada teman-teman di luar sana mengalami hal yang sama, mereka dilecehkan, mereka gak dipercaya dan sebagainya. Apa kata-katamu ke mereka ketika mereka bilangnya adalah wah aku mah bukan siapa-siapa, aku mah ini, kamu bilangnya ke mereka orang itu kayak apa? Kayak aku dulu. Kamu kan bilangnya bukan begitu kan, aku mah siapa, kamu kan gak begitu. Waktu di depan mama saya begitu. Tapi ketika saya mama diri sendiri gimana? Ngomong diri sendiri, gue bisa. Gue pasti bisa. Depan kaca, gue pasti bisa. Itu berarti yang perlu teman-teman dengerin ya. Iya. Begitu orang lain gak percaya, hanya satu yang bisa percaya sama dirimu yaitu kamu. Iya. The man in the mirror. Betul. Dan saya gak pernah ceritain mimpi saya ke orang lain. Karena ketika saya ceritain mimpi saya ke orang lain diketawain, terus saya akhirnya down. Bukannya tadi kalau diketawain bikin kamu semangat lagi. Gua bisa baktiin. Pas sekarang. Oke. Nah kalau dulu nih saya diem dulu tuh kok. Karena kalau ini kan dijauhin lah, diinin lah mimpi. Dulu tuh saya pernah punya mimpi. Saya pengen punya istri seorang Chinese. Terkabul. Dapat. Oke. Saya adalah orang yang suka banget JKT48. Saya cerita sama teman-teman SMK saya. Gue pengen punya istri anak JKT deh. Diketawain tuh kok. Udah tuh saya dipendem aja. Sekarang punya. Mereka gak punya. Iya. Habis mereka ketawain sih. Mereka masih beli fotonya. Mereka lu bisa foto? Iya. Enggak, jadi kalau JKT itu udah beli foto pack gitu kok. Iya tahu. Handshake pun bayar. Iya sekarang saya bisa tiap hari saya cium-ciumin. Lanjut kok. itu kita balik lagi kok. Bagaimana caranya aku bisa nge-breakdown gitu kok. Karena ini benang kan kusut banget. Puluhan tahun loh kok. Gak apa-apa, nanti kalau itu simple tinggal pakai let go of the past aja. Itu simple bisa langsung dibongkar. Nah nanti pelan-pelan butuh waktu ya. Itu bukan yang instan yang oke pakai sehari besok udah langsung selesai gitu. Oke. Otak bawah sadar itu di dalam skripnya itu ada tulisan aku akan sembuh dengan kecepatan sesuai yang aku nyaman. Wow. Jadi kalau diri sendiri ini kayak belum ready gitu, dia gak akan buru-buru. Karena itu benar-benar mengubah yang di dalam banget. Makanya perlu dikasih komando, aku mengizinkan diriku untuk sembuh sepenuhnya. Baru didengerin. Dikasih komando. Karena kalau misalkan gak dikasih komando nanti dia malah ngerem lagi. Enggak nanti dulu, ini belum tentu mau si Marcelnya. Bisa begitu. Jadi dikasih izin, oke, diriku dipupuk ya, Marcel udah hebat kok selama ini dan sebagainya. Yeah. Aku mengizinkan diriku kok untuk sembuh sepenuhnya. Diulang-ulang beberapa kali sebelum tidur, habis itu baru dengerin. Itu cara pakainya kayak gitu. Butterfly hug. Ya, kayak gitu. Iya. I'm good, Iya. I'm proud of you, Iya. gitu-gitu. Iya. Itu sih sebenarnya. Oke. Terakhir nih Marcel, Iya. kita ngomongin sedikit tentang Brain Boost. Kamu tadi udah pakai apa aja tadi? Money Magnet udah. Money Magnet. Terus Panglaris. Penglaris sudah. Terus yang Limitless. Limitless udah. Tapi Limitless jujur ini gak apa-apa lah aku ceritain ya. Iya. Definitely. Bisa bikin aku gak tidur. Idenya kebanyakan. Karena setelah denger Limitless aku langsung nulis, langsung ini. Tapi Panglaris itu yang terbaik buat aku kok. Jujur. Soalnya. Dan buktinya udah ada.
Apa tuh? Dapat apa tuh? Mobil ada. Mobilnya ceritain dong, boleh tuh? Ya, Boleh diceritain? Boleh. Gimana tuh? Jadi Pakainya gimana dulu? Penglaris pakai berapa jadi lama? waktu habis dari Pak Helmi ya. Pak Helmi, bulan Maret itu? Bulan Maret. Iya. Aku dapatnya bulan depannya. April. April. Bulan Maret, bulan April. Mei, sorry 2 bulan ya. 2 bulan lah. April. Mei bulan ini nih. Iya. Awal bulan. Ya, sekarang udah Juni tanggal Ya, awal-awal. ini Juni sekarang. Juni ya. awal. Mei berarti ya. Oh tayangin ini Juni ya? Oh ini udah Juni ya guys? Sekarang ini udah Juni. Lupa bukan tayang aku, Juni. lupa tanggal. Job udah banyak. Udah dipercaya lagi soalnya. Iya, suara udah mulai habis nih. Udah kebanyakan job ini, suaranya habis Iya, kebanyakan job. sudah mulai lelah dimakan industri. Jadi itu. Oke. Jadi aku dipercaya untuk dapat mobil. Yang bisa dibilang mobil apa tuh? baik. BJ40. Mantap. Sekalian promo. Jadi itu benar-benar di luar kendali sih kok. Itu mobil dikasih. Dipercaya ya akhirnya bisa membeli mobil itu. Oke. Akhirnya bisa membeli dengan rezekiku, akhirnya bisa membahagiakan keluarga dan itu impian dari anak-anakku juga dan juga istriku. Jadi menarik ya, kayak aku baru nyadar banget kan sebenarnya waktu bikin penglaris itu goalnya adalah untuk bikin jualan kita jadi laku. Iya. Ya jualan kita tuh macam-macam, ada jasa, ada produk, bahkan aset, properti dan sebagainya. Ya. Nah menariknya di dirimu adalah yang kamu jual dirimu. Diriku. Dan jadi laku. Betul. Interesting. Karena memang pekerjaan kita kan yang aku jual kan sayanya. Iya. Ini Iya. produknya. Iya, Bahkan iya. secara rambut gak pernah aku iniin karena memang ini Gak pernah dicuci. Dicuci ya. Maksudnya gak pernah dibedain gitu. Biar jadi ikonnya. Ikonnya, yes. Jadi memang buat teman-teman nih, mungkin ini bisa kepake juga nih. Buat teman-teman yang affiliate mungkin. Karena kan yang dijual kan bukan cuman barangnya tapi cara jualannya gimana. Iya. Diri kamu secara kontennya gimana. Tapi pakai itu gimana? Maksudnya pakai itu tiap hari gitu kah? Penglaris itu? Tiap malam sebelum tidur. Tiap malam sebelum tidur. Tapi aku nggak ngomong kayak aku izinkan diriku. Itu baru Itu let go of the past. Iya, itu beda tuh. Itu beda. Itu aku langsung aja tuh, aku pakai terus aku tidur. Dan efeknya adalah jujur, aku lebih pede kok. Pede secara syutingan, pede secara ketika syuting tuh yang bikin pede adalah komedi itu kan plus waktu kan. Ya. Jadi timingnya. Ya. Ketika aku keluarin dulu tuh ketika aku syuting, yang aku lakuin adalah nunggu timingnya tuh agak lama. Nah sekarang tuh aku lebih pede lagi untuk ngelempar-lempar jokesku tuh. Karena itu udah mulai hilang ketika ada banyak banget masalah kemarin. Ketika masalahnya datang ya. Iya. Tapi kamu juga udah dengerin Limitless juga anyway gitu kan. Iya. Jadi ide-idenya. Jadi setelah Limitless dikombin sama Penglaris. Penglaris. Jadilah. Itu kombinasi yang kuat buat Marcel itu. Kuat itu kok. Itu starter pack itu pokoknya. Starter pack paling terbaik. Sumpah. Jadi untuk buat para konten kreator ini penting banget. Nah untuk orang-orang yang dibandingin ini aku juga pengen coba nanti. Iya. Ini udah rilis belum sih? Udah rilis. Udah rilis? Udah rilis. Udah aman. Boleh nanti ya? Siap. Ya, kita support. Boleh. Kok tapi satu lagi. Gimana tuh? Ini aku pengen banget bisa belajar bahasa Inggris kok. Oke. Untuk masuk buat nginget dan lain sebagainya tuh. Agak challenging. Iya. Kita lagi siapin kok itu. Itu gimana kok? Ada nggak ya? Kita lagi siapin language pack. Jadi Brainboost lancar bahasa Inggris, Brainboost lancar bahasa Mandarin, Brainboost lancar bahasa Korea. Itu kita lagi siapin semua tuh. Beneran? Jadi tinggal pilih aja mau bahasa mana gitu kan. Termasuk bahasa apa kemarin itu ada Jerman segala, bahasa Arab segala gitu kita siapin. Itu cara ngomongnya Inggris tuh bagaimana? Enggak, bahasa Indonesia. Cuma otak kita diprogram untuk bisa menerima dan belajar dengan lebih mudah. Loh. Bisa lebih mengerti dengan lebih mudah. Bawah sadar tuh sakti kok, don't worry. Bisa tuh kok? Bisa. Kapan rilisnya? Wah ini sebentar. Iya. Harus pulang dulu, habis itu ngerjain. Pulang dulu Pulang ke Malang kan, ini kan kita lagi syuting di Jakarta. Ini belum cerita loh nih, tapi aku pengen kok. Ada. Kita Iya. tahu. Karena aku tuh belajar terus susah buat nangkep gitu. Ya, siap. Kita sudah tahu. Kita sudah baca pikiran teman-teman semua sih. Iya. Bagaimana ya kok ya? Bisa ya? Bisa aman. Nanti kita kasih tahu kalau sudah launching.
Primus. Nanti kita Ini habis itu gak podcast. briefing loh kita, tapi aku pengen bener Ini nanya. gak briefing sih, ya. Jadi nanti podcast berikutnya kita udah pakai bahasa Inggris. Mudah-mudahan, ya kan, biar kayak Ngecuknya udah bahasa Inggris ya. iya, Ngecuknya biar udah. kayak Discovery Channel gitu kan. Karena dulu kan Maksudnya Discovery Channel yang Animal Planet gitu, bukan? iya, Animal Planet tapi bahasa Inggris. Karena dulu aku sebelum pas ikut stand up jadi tukang ojek di kota tua. Cuman 3 kata doang aku, tapi yang penting pede. Oh, Yes, apa tuh? no, let's go. Yes. Iya, jadi ada bule Thank you kan. gak bilang, lu thank you dikasih itu thank you. Thank you ya terakhir itu. Tapi kan thank you kan udah biasa. Bukannya terus habis itu sorry satu lagi. Itu gak aku pakai. Nggak pakai. Pokoknya cuma 3 doang tuh. Jadi ketika dia nanya, would you like delivery me? Anterin ku apa? Delivery ya? Iya pokoknya would you like delivery me? Tuh mangga besar gitu. Yes, saya bilang gitu. Let's go. How much? No, saya bilang. How much? No, saya pede kok, yang penting pede. Habis itu gak dibayar. Ayo crazy, let's go, aku bilang gitu. Bisa tuh berarti kok. Bisa. Semoga ntar duitnya nambah ya. Jadi, Amin. Karena saya pengen banget. how much yes gitu. Iya, pengen banget saya belajar bahasa Inggris gitu. Bisa. Biar bisa cacis-cus kok. Siap, itu coming soon itu. Itu kita lihat karena memang banyak sekali orang-orang mau kerja di luar negeri juga perlu Benar. bahasa Inggris gitu Benar. kan. Itu kita siapin sih. Dan aku kan tinggal di Priuk ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang kan di Cibubur, tapi mamaku di Priuk. Oke. Teman-temanku semua anak Priuk. Jadi mereka ketika mereka kerja di kapal, gaji mereka tuh mohon maaf lebih rendah daripada orang-orang Filipina. Meskipun secara kualitas mereka lebih bagus Filipin jago ngomong Inggris soalnya. karena ngomong Inggrisnya. Ya. Jadi dengan bisa belajar bahasa Inggris harapannya memang adalah income-nya bakal naik ya. Betul. Oh, interesting. Dan mereka bisa lebih dekat sama bosnya dan bisa menjilat. Bisa Lah kalau kagak bisa bahasa Inggris gimana menjilatnya gitu kan, maksudnya kan. Karena teman-teman saya bilang ini orang Filipina nih cari mukanya gampang banget karena dia bisa bahasa Inggris gitu. Jadi itu kok sebenarnya ketika aku bisa jadi contoh orang yang tidak kuliah bisa bahasa Inggris, ya teman-teman gue di luar sana juga bisa gitu. Ya. Jadi kamu jadi panutan. Nah, pengen nanya lagi sih, apa pentingnya seorang Marcel itu jadi panutan atau contoh bagi sekitar? Sebenarnya bukan pengen jadi contoh, lebih ke pengen jadi apa ya? Figur. Bukan figur, lebih ke Panutan? iya contoh ya sebenarnya. Iya. Kayak ini dia aja bisa gitu. Heeh. Ini dia aja orang yang dihujat, orang yang gak dipercaya, orang yang dari susah dulu bisa. Karena banyak orang di luar sana yang aku pun ngalamin itu gitu ketika hidupku susah yang seperti Koko bilang. Kita di luar macan gitu tapi ompong gitu loh kok. Ketika sendiri ya rapuh. Dan malu untuk ceritain itu. Karena ketika kita menceritakan kesusahan kita, takut diketawain doang. Takut cerita kita tidak deliver dengan baik. Bahkan Iya. takut cerita kita malah diceritain ke orang banyak. Makanya ketika, karena gini, pandangan orang ketika kita pengen banget punya duit, itu kayak tabu di Indonesia sekarang. Ini sorry itu saya kok maksudnya. Memang kenyataannya begitu? Iya. Heeh. Pikiran lu duit mulu. Lu tapi kalau kita gak punya duit kok. Kita ke WC aja bayar gitu maksudnya. Iya. Iya kan maksudnya untuk beli minum pun bayar gitu. Iya. Bagaimana caranya untuk kita hidup kalau kita gak punya uang? Iya. Nah karena dari kecil kita gak boleh pemikirannya duit. Jadi sampai sekarang banyak teman-temanku yang ya udahlah gitu ya. Makan gak makan yang penting kumpul. Ya. Tapi asam lambung naik gitu loh. Tapi mereka tetap ketawa dan lain sebagainya. Nah itu yang banyak teman-temanku yang cerita cuma di DM. Bukan di komen gitu. Karena banyak orang yang ngehujat di DM. Di komentar. Aku DM. Kabar lu gimana, sehat gak? Butuh uang gak buat susu anak? Ya tetap akhirnya butuh. Ku kirim. Padahal dia ngehujat tuh sebelumnya di komen. Kok kamu mau ngelakuin itu? Satisfyingnya itu. Satisfying karena? Ya aku seneng banget ketika aku dijelek-jelekin, dihujat, tapi aku bisa bantu dia. Ini orang kenal atau orang gak kenal? Gak kenal. Apalagi orang kenal. Kan berarti menarik juga ya. Bahwa kayak proses kamu, bukan proses ya. Effortmu untuk membuktikan diri ke orang lain itu
cukup tinggi. Tinggi banget kok. Sebenarnya di situ. Tinggi banget. Apa artinya sukses buat kamu? Ketika aku bisa mematahkan stigma omongan orang-orang itu sih menurutku. Dan kenapa itu penting? Pembuktian. Karena kalau misalkan berhasil membuktikan terus so what? Gue berhasil bukti ini, lu ngomong doang nih, gue kirimin duit nih sekarang kan gitu kan ceritanya kan, kasarnya kan Iya, seperti itu kan. Kasarnya gitu kan, lu butuh makan kan, lu cuma ngomong doang, sini gue kasih duit nih, buktiin beneran. Nah setelah itu kan kamu memposisikan berarti, nih loh gue udah jadi better, udah jadi lebih baik lah daripada apapun yang kamu nyinyirkan. Iya. Nah setelah jadi better begitu, apa artinya menjadi better itu buat kamu? Kenapa itu kamu kejar sedemikian rupa? Karena sering diremehin dulu kok. Karena mungkin gini, kalau misalkan aku berhasil kayak begitu, maka aku, Marcel adalah orang yang oke, sukses, berhasil ngebuktiin apapun omongan orang tua dan sebagainya zaman itu gitu ya. Oke, ya nggak apa-apa. Kalau misalkan memang kayak begitu, ya nggak apa-apa sih. Tapi intinya adalah berarti project balas dendam tadi. Iya, tapi menurutmu gimana? Bagus gak itu? Tergantung. Kalau itu bisa mendukung ke goal, itu berguna, it's okay. Tapi kalau itu cuma fulfilling ego, itu nggak oke. Jadi conscious decision. Jadi ketika aku nyumbang, itu karena consciousku atau karena feelingku. Kalau aku memutuskan untuk nyumbang, that is okay, gak ada masalah. Karena kasihan. Karena kalau misalkan dari dalam hati terus, berarti ini ada something yang gak bener gitu. Nangkep ya? Kayaknya aku yang ego gak bener tuh. Fulfilling di ego. Iya. Nah kalau kayak begitu, itu bisa diberesin. Habis itu ketika kamu nantinya sudah diberesin, gak ada feeling lagi kayak begitu. Kamu nyumbang itu by decision. Emang aku mau nyumbang, emang aku mau charity kok. Emang aku mau kasih kok, itu kasihan memang. Ini mau kasih gitu. Tapi bukan lagi dorongan ego lagi. Tapi karena memang ya kalau gak aku bantu nanti begininya tuh lebih ke logic. That is okay. Jadi gak pakai emosi. Iya. Logika memang dia butuh, aku bisa bantu ya udah gitu. Tapi bukan untuk buktiin bahwa gue better loh, gue ini loh gitu sih. Oh iya benar. Nah sekarang pertanyaannya gini, kalau sampai suatu saat kamu gak bisa ngasih semua orang lagi di sekelilingmu atau siapapun itu gimana? Stres. Kalau yang sekarang ya. Pertanyaan berikutnya adalah di mana kamu meletakkan harga dirimu? Harga dirimu adalah ketika kamu bisa memberi orang lain. Kalau aku memberi orang lain berarti aku merasa berharga. Iya. Gitu. Kurang lebih gitu ya. Jadi pertanyaan gini, aku refresh. Marcel merasa berharga kalau aku bisa bantu orang yang remehin aku dulu. Gitu kan ya. Jadi conditional ya. Ketika kamu tidak bisa ngebantuin orang yang meremehkan kamu merasa kurang berharga. Bener gak gitu? Iya. Jadi aku merasa happy banget jadi orang itu kalau aku bisa bantuin orang lain. Iya. Tapi ada dua tuh kok. Tapi lebih seneng yang ngeremehin itu tuh. Ngeremehin terus aku bantu. Tapi ada yang aku bantu memang karena memang hati. Tapi kalau dibandingin lebih seneng itu tuh. Oke, tapi pertanyaannya apakah jawabannya sesuai? Aku tanya ulang tadi ya. Marcel merasa berharga diri ya, merasa berharga ketika ngelakuin apa tuh? Atau ketika ngapain? Ketika ngebantuin orang yang remehin aku dulu. Itu yang paling tinggi tuh. Dibanding ngebantuin orang yang secara tulus. Sebenarnya dulunya tulus. Tapi yang ini tuh lebih ke bener-bener enak banget gitu loh kok. Ngeliatnya tuh kayak senengnya minta ampun. Jangan gak sih? Sehingga ketika kamu gak bisa ngebantuin orang lain, kamu jadi stres. Ngebantuin orang lain yang remehin aku itu? Ya stres. Kalau misalkan di hidupmu sekarang, ngebantuin orang yang meremehkan kamu, itu dihilangkan. Gimana rasanya? Coba aja bayangin aja. Ini orang-orang yang ngeremehin aku semuanya, ini semuanya. Dan aku gak bantuin mereka semua, karena mereka gone gitu. Meskipun dia lagi mau minta bantuan. Iya, misalkan itu dulu. Dia minta bantuan tapi lu gak bantuin gitu. Malu. Karena ya berarti bener omongan lu dulu. Oke. Ke saya. Oke. Nah sekarang kalau misalnya orang-orang yang minta bantuan yang meremehkan kamu, orang itu gone. Orang itu gak ada. Aman. Berarti hanya kalau orang itu muncul dan kamu gak bisa ngebantu itu, berarti feelingnya baru gak enak gitu kan. Iya. Interesting. No, it's okay. Cuman begini, berarti kamu meletakkan harga dirimu tadi di atas ngebantuin orang yang ngeremehin kamu tadi. Sehingga kalau aku gak bisa ngebantuin itu, aku jadi ngerasa stres dan sebagainya begitu kan. Iya. Sebenarnya idealnya ya, kita tuh sebaiknya merasa berharga ketika kita menyadari bahwa kita itu manusia. Coba kamu lahir jadi chicken, ayam. Iya. Udah ayam potong kamu. Ayam potong loh. Gendut dipotong.
Udah gitu taruh motor lagi. Kalian deket knalpot. Imajinasinya mantap. Iya benar. Di Banyak tuh knalpot. motor. Iya kan. Oh, iya. Jadi sebenarnya harga dirimu itu masih conditional banget. Kalau ada kondisi ini, aku baru merasa berharga. Kalau nggak ada kondisi ini, aku nggak merasa berharga tuh. Masih conditional banget. Nah, kalau masih conditional banget, artinya adalah kamu akan gampang diombang-ambing dengan kondisi tadi. Ada orang yang naruh harga dirinya di bisnis. Sehingga ketika bisnisnya jatuh, dia merasa dirinya jatuh. Padahal yang jatuh bisnis loh. Bukan dia. Bukan dirinya. Ingat kalau aku bawa gelas kesayanganku nih, terus jatuh nih. Yang jatuh adalah gelasnya, bukan aku. Yang pecah itu gelasnya. So kalau aku punya bisnis yang aku bangun dari kecil nih, dan ini jatuh nih, yang jatuh bisnisnya bukan aku. Harusnya begitu, sebaiknya begitu. Sehingga itu ketika terjadi, maka ketika bisnisku jatuh, bukan aku yang jatuh loh. Jadi aku tidak perlu bangkit dari keterpurukan, karena aku gak pernah jatuh. Yang jatuh lah bisnisku, ya aku tinggal bangun baru atau apapun itu sih, bikin bisnis baru atau apapun itu. Gelas pecah ya tinggal beli lagi kan. Bukan berarti kalau gelas pecah, diriku yang pecah. Itu kalau orang-orang di Indonesia kebanyakan tuh salah menempatkan diri bahwa ini adalah aku. Sehingga ketika ini jatuh, aku yang jatuh. Enggak loh, gak ada hubungannya loh. This is something different loh. Oke. Nah, kamu tadi meletakkan dirimu itu di membantu orang yang meremehkan atau balas dendam tadi. So sebenarnya adalah harga dirimu adalah kemampuan balas dendammu. Nah ini mesti buat aku sih sebaiknya memang di-fix sih. Karena kan ya nggak sehat ya, kita pengen balas dendam kan. Iya benar. Kita pengen Benar. balas dendam. Gimana caranya nge-fixin? Nanti pakai let go of the past. Langsung link di bawah ini. di bawah ini. Oke siap kok. Oke, so buat teman-teman yang mau dapetin langsung let go of the past, Brain Boost let go of the past, yang goalnya adalah untuk menghilangkan mental block, trauma, luka batin, apapun yang sempat terjadi di masa lalu dan menjadi beban emosi di dalam hati Anda, langsung aja klik link di bawah. Ya jadi langsung akses, kemudian dengerin waktu mau tidur malam tiap hari. Memang gak akan instan, butuh beberapa waktu pengulangan, nanti pelan-pelan emosi itu tiba-tiba enteng. Beberapa testimonial bilang kayak, sebentar, biasanya aku bangun pagi nginget-inget orang ini yang menyebalkan sekali. Iya. Hari ini orang ini kok hilang. Kok jadi Bener. gak ada rasanya begini. Ada Iya, yang bilang, bener. tiba-tiba biasanya ke-trigger something, tiba-tiba emosi nih. Hari ini ke-trigger something, triggernya ada, emosinya kagak ada. Nah itu yang terjadi sih dengan itu. Gitu sih. Oke. So, Marcel untuk penutup mungkin ada something buat kamu untuk teman-teman di luar sana yang pengen jadi kayak kamu gitu. Yang pengen... Kalau untuk jadi kayak aku mungkin janganlah ya. yang anjing tadi. Iya jangan. Karena kalau kata Calon Tong pernah bilang bahwa guru yang terbaik adalah pengalaman. Yes. Tapi bukan berarti kita harus mengalaminya dulu baru kita bisa belajar dari pengalaman itu. Jadi dari ceritaku tadi, kamu mungkin bisa belajar dari apa yang aku ceritakan biar kamu tidak mengalaminya dan kamu bisa hidup jadi lebih baik dan bisa mendapatkan apa yang kamu impikan tanpa dendam dari masa lalumu. Mantap, luar biasa. So thank you Marcel udah Siap, hadir di kok. sini. Dan thank you banget terutama karena kamu benar-benar jadi dirimu hari ini. Dan sharing dan mengeluarkan semuanya di Iya. sini. So thank you udah trust me juga, udah percaya. Sejujur-jujurnya aku hari ini karena memang pasti jahat banget ya. Enggak, aku gak akan ngejudge seperti itu. It's just a program yang sedang berjalan. Jadi gak ada jahat, gak ada baik. Itu program yang sedang berjalan. Either itu berguna atau gak berguna. Either itu berguna atau gak berguna. Kalau gak berguna, kita beresin. Kalau berguna, kita pertahanin. Gitu aja. Oke. So, oke? So, Terima thank kasih you. kok Den. Sama-sama. Ditunggu yang bahasa Inggris tuh. Siap. Oke. Siap. Terima So, kasih. Thank you Marcel. Bye-bye Mantap. semuanya.